Bayangkan Anda punya semacam dana tabungan khusus gitu ya. Semacam voucher raksasa bernilai triliunan rupiah lah ya. Nah, iya benar. Voucher yang didedikasikan murni buat pendidikan anak. Tapi tiba-tiba, pengadilan ngetok palu dan bilang, uang itu dilarang keras loh dipakai buat beliin mereka makan siang di sekolah. Sama sekali nggak boleh. Sama sekali. Dan itulah situasi krisis yang lagi dihadapi salah satu program terbesar pemerintah kita saat ini. Jadi di bedah tuntas kita hari ini, kita mau ngulik tumpukan sumber dari berita 31 Juli 2026. Termasuk dokumen Mahkamah Konstitusi dan catatan rapat parlemen juga ya. Betul banget. Kita mau cari tahu kenapa dana 220 triliun dari program makan bergizi gratis atau MBG ini tiba-tiba berpotensi hilang. Dan buat Anda yang lagi dengerin, ini bukan sekedar bahas angka APBN yang bikin pusing. Bener ya, ini soal gimana negara ngasih makan jutaan anak tanpa nabrak aturan hukum yang ada. Tepat, mari kita urai benang kusutnya. Jadi dari data yang ada, akar masalahnya tuh di mana sih? Semuanya bermula dari putusan MK ya, pada tanggal 30 Juli 2026. Putusannya tuh tegas banget. Tegas gimana tuh? Jadi pendanaan program MBG ini wajib dipisah dari alokasi anggaran pendidikan. Titik, nggak boleh dicampur. Bentar. Secara logika agak aneh kan ya? Maksudnya, ngasih makan anak di sekolah itu kan fondasi dari belajar itu sendiri. Betul, logikanya emang gitu. Iya kan? Kalau perut kosong terus gizi buruk, mana bisa anak-anak fokus nyerap pelajaran matematika misalnya? Kenapa secara hukum ini malah dipisah dan dibikin ribet sih? Nah, logika sehari-hari Anda tuh benar. Tapi dalam kacamata hukum tata negara, justru di sini ketegasan konstitusi kita main. Anda pasti sering dengar kan aturan 20% APBN wajib buat pendidikan? Oh iya, yang anggaran wajib itu kan? Iya. Nah, konstitusi tuh benar-benar jaga ketat pagar 20% ini. Kalau anggaran makan siang yang jumlahnya raksasa, itu dipaksa masuk. Bakal makan porsi yang lain dong. Nah, itu dia. Definisi operasional pendidikan murni kayak gaji guru honorer, terus perbaiki atap sekolah yang ambruk, atau ganti kurikulum bisa tergerus habis. Atau batasnya jadi kabur. Paham. Jadi ini tuh semacam perlindungan ya? Iya. Biar uang buat bangun kelas nggak diam-diam tersedot habis buat beli lauk pauk gitu. Tepat sekali. Lagi pula dokumen putusan itu eksplisit kok nyebutin kalau program MBG tetap sah. Jadi programnya nggak dibatalin sama MK ya? Enggak sama sekali. Tetap konstitusional sebagai program prioritas hasil pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi nggak ngelarang anak-anak dikasih makan. Cuma masalah dari laci mana uangnya boleh diambil gitu ya, demi kepastian hukum. Betul, murni soal laci anggaran. Tapi masalah laci ini ternyata bikin efek domino yang wah gila sih. Dari catatan rapat parlemen yang kita baca nih, anggota Komisi X DPR RI Zainul Munasicin nyebutin angka yang bikin geleng-geleng. Iya, angkanya benar-benar drastis turunnya. Anggaran MBG yang awalnya direncanakan sekitar 270 triliun, begitu dikeluarin dari laci pendidikan, sekarang anjlok drastis. Cuma tersisa di angka 30-an triliun ya. Turun dari 270 ke 30, itu terjun bebas sih. Pertanyaan kritisnya nih, berarti program MBG ini terancam lumpuh seketika atau malah maksa pemerintah buat efisiensi besar-besaran? Sayangnya sih kalau ngelihat postur anggarannya, ancaman kelumpuhan tuh jauh lebih nyata di depan mata dibanding efisiensi. Masa sih? Kenapa begitu? Karena opsi-opsi darurat yang tersisa justru bisa memicu krisis baru. DPR aja udah ngingetin keras banget supaya pemerintah nggak asal lempar beban raksasa ini ke anggaran kesehatan. Karena laci kesehatan kita juga punya batas dong pastinya. Sangat terbatas. Anggaran kesehatan kita tuh sama sekali nggak didesain buat nanggung biaya makan siang nasional tiap hari. Iya juga sih. Bakal jebol pasti. Jelas, kalau dipaksain tumpang tindih, dampaknya bahaya banget. Jangan lupa, ada sekitar 27.000 fasilitas kesehatan yang jadi mitra penyelenggara MBG. Wah, banyak banget. Iya, dan dana operasional utama mereka bisa terganggu parah kalau tersedot buat subsidi silang ini. Dan ujung-ujungnya yang paling kerasa dampaknya pasti 63 juta penerima manfaat saat ini kan. Dengan sisa dana yang cuma 30-an triliun tadi, jumlah anak yang dapat makan siang bergizi jelas bakal dipangkas habis-habisan dong. Makanya, parlemen dan pengamat mendesak pemerintah buat bener-bener mikirin ini matang-matang, harus segera bikin simulasi ulang buat cari skema pendanaan pengganti. Nggak bisa asal comot dari pos krusial yang udah ada ya? Nggak bisa, harus sangat hati-hati. Oke, jadi buat ngerangkum apa yang kita bedah hari ini nih. Program MBG tuh nggak mati, tapi pemerintah sekarang lagi balapan sama waktu.
Berpacu melawan jam pasir lah istilahnya. Ya, mereka harus cari mesin pencetak dana baru yang sah tanpa nabrak batas suci konstitusi buat anggaran pendidikan dan kesehatan. Ini benar-benar ujian tata kelola negara tingkat tinggi sih. Nunjukin gimana niat baik buat nuntasin masalah gizi tetap harus tunduk sama disiplin hukum anggaran. Bener banget. Dan itu bawa kita ke satu pemikiran buat Anda renungkan hari ini. Kalau laci pendidikan dan laci kesehatan ternyata nggak bisa diutak-atik secara hukum untuk urusan nutrisi. Apakah kita butuh solusi lain? Nah itu, apakah kedepannya Indonesia tuh butuh satu pilar anggaran khusus di APBN? Semacam laci tabungan baru yang berdiri sendiri secara hukum, yang eksklusif, cuma buat mastiin gizi generasi mendatang tercukupi. Pertanyaan yang menarik banget buat dipikirin. Sesuatu yang patut Anda pikirkan. Terima kasih sudah nemenin eksplorasi mendalam kita hari ini, dan sampai jumpa. Meskipun Mahkamah telah menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17/2025 telah menciptakan ketidakpastian hukum, namun Mahkamah juga menegaskan bahwa program pembagian makan bergizi dalam bentuk program MBG secara substansi adalah konstitusional sebagai wujud program prioritas pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2024. Oleh karena itu, anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN. Namun demikian, hal tersebut tidak serta-merta dibiarkan berimplikasi pada hilangnya dasar hukum keberlakuan alokasi anggaran program MBG dalam APBN 2026 yang telah diatur dalam Undang-Undang 17/2025. Maka memahami apabila anggaran yang dialokasikan untuk MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan yang telah ditentukan dalam APBN 2026, implikasinya adalah tidak terpenuhinya batas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN 2026. Hal demikian justru menyebabkan APBN 2026 menjadi bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945. Sebaliknya, jika anggaran pendidikan yang telah dialokasikan untuk penyelenggaraan program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan, mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendidikan yang tidak dialokasikan kepada program MBG karena harus memenuhi mandatory spending anggaran pendidikan sebelum tahun 2026 berakhir. Sementara itu dalam waktu yang sama pemerintah juga harus mencari alokasi anggaran lain di luar anggaran pendidikan yang dapat mendukung operasional penyelenggaraan program MBG. Dalam hal ini Mahkamah perlu mempertimbangkan kepentingan negara serta dampak yang ditimbulkan dan berbagai persoalan hukum yang potensial menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak konstitusional. Oleh karena itu APBN 2026 harus tetap dinyatakan konstitusional. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025, Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan aku diucapkan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.